Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Maharani Saiful. Jadi di video kali ini saya dan teman-teman saya akan membuat sebuah video mengenai Pancasila. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas PKN yang diampu oleh Bapak Fadlan Rahmadani MPD. Nah, video ini merupakan materi tentang fungsi dan kedudukan penting Pancasila dalam perkembangan Indonesia mendatang. Kemudian aspek-aspek penting yang termuat dalam video yaitu pembuktian keterkaitan hakikat antar sila dalam Pancasila dan mengaktualisasikan serta mendemonstrasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Dan tidak kalah penting pula substansi yang harus ditunjukkan yaitu pengetahuan tentang Pancasila, sikap tentang Pancasila, serta perilaku kami dalam tentang Pancasila. Pancasila itu artinya 5 dasar atau 5 aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Nah, untuk kedudukan dan fungsi Pancasila bagi negara Republik Indonesia terbagi menjadi 4, yakni yang pertama Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Nah, jati diri merupakan suatu kualitas yang menentukan suatu individu sedemikian rupa sehingga diakui sebagai suatu pribadi yang membedakan dengan individu yang lain. Dengan memiliki Pancasila sebagai jati diri bangsa dan menerapkan secara konsisten, bangsa Indonesia tidak akan mudah terombang-ambing oleh gejolak yang menerpanya. Ia memiliki harga diri dan kepercayaan diri sehingga tidak mudah tergiur oleh rayuan yang menyesatkan. Yang dimaksud jati diri bangsa adalah pandangan hidup yang berkembang di dalam masyarakat yang menjadi kesepakatan bersama, berisi konsep dan nilai dasar yang diangkat menjadi dasar negara sebagai landasan statis ideologi nasional dan sebagai landasan dinamis bagi bangsa yang bersangkutan dalam menghadapi segala permasalahan menuju cita-citanya. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Konsep ideologi pada dasarnya adalah ilmu pengetahuan tentang gagasan, konsep keyakinan atau pemikiran. Kekuatan ideologi Pancasila dapat diukur dari 3 dimensi yang saling berkaitan, saling mengisi, dan saling memperkuat. Nah, ketiga dimensi tersebut adalah yang pertama dimensi realitas, yang kedua dimensi idealitas, dan yang ketiga dimensi fleksibilitas. Poin ketiga adalah Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Artinya, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara, atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggara negara. Yang keempat adalah Pancasila sebagai asas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang dengan sendirinya memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda pula. Namun demikian, bahwa perbedaan itu harus disadari sebagai sesuatu yang memang senantiasa ada pada setiap manusia atau suku bangsa sebagai makhluk pribadi, dan dalam masalah ini bersifat biasa. Namun demikian, dengan adanya kesatuan atas asas kerohanian yang kita miliki, maka perbedaan itu harus dibina ke arah suatu kerjasama dalam memperoleh kebahagiaan bersama. Maka disinilah letak fungsi dan kedudukan asas kerohanian Pancasila sebagai asas persatuan, kesatuan, dan asas kerjasama bangsa Indonesia. Dalam masalah ini, maka membina, membangkitkan, memperkuat, dan mengembangkan persatuan dalam suatu pertalian kebangsaan menjadi sangat penting. Artinya, sehingga persatuan dan kesatuan itu tidak hanya bersifat statis, namun bersifat dinamis. Pancasila sebagai dasar filsafat hidup bangsa sekaligus bersifat berfungsi sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang dalam penghayatan Pancasila merupakan penghayatan material, kemudian diwujudkan dalam pengamatan subjektif Pancasila. Di sini saya akan mendemonstrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat 5 sila yang berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,
3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 sila tersebut memiliki 5 nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila tersebut memiliki makna masing-masing yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila terdiri dari 5 nilai dasar yang dilambangkan oleh tiap bagian perisai burung Garuda. Makna-makna yang terkandung pada lambang perisai burung Garuda yaitu: yang pertama, ada nilai Pancasila pada lambang bintang emas. Sila pertama pada Pancasila adalah sila ketuhanan yang dilambangkan oleh bintang emas berlatar belakang hitam. Dari lambang tersebut, bintang emas menggambarkan bahwa bangsa Indonesia mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Selain itu, cahaya dari sebuah bintang diibaratkan sebagai sumber cahaya yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber yang menerangi negara Indonesia. Kemudian yang kedua ada nilai lambang rantai emas. Asas kemanusiaan pada Pancasila dilambangkan oleh rantai emas. Apabila dilihat lebih dalam lagi, rantai emas pada perisai memiliki mata rantai yang berbeda. Terdapat bentuk persegi dan lingkaran yang melambangkan pria dan wanita sebagai rakyat Indonesia. Rantai-rantai tersebut terikat tanpa putus yang menunjukkan akan hubungan rakyat Indonesia yang saling terikat dan saling membantu. Yang ketiga, ada nilai pada lambang pohon beringin. Simbol persatuan terdapat pada lambang pohon beringin dengan latar belakang putih. Pohon beringin melambangkan negara Indonesia sendiri. Pada dasarnya, pohon beringin adalah pohon yang besar dan tinggi serta memiliki daun yang lebat yang digunakan untuk berteduh oleh rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat, ada lambang kepala banteng. Kepala banteng pada perisai Garuda yang berwarna hitam putih dengan latar belakang berwarna merah melambangkan simbol kerakyatan pada sila keempat Pancasila. Simbol kepala banteng melambangkan akal kehidupan sosial yang dimiliki banteng, sama halnya dengan bangsa Indonesia yang hidup rukun, bersosial satu sama lain. Kemudian yang kelima ada lambang padi dan kapas. Sila terakhir dalam Pancasila dilambangkan oleh padi yang berwarna kuning dan kapas hijau yang berlatar belakang putih. Padi dan kapas merupakan simbol sumber sandang dan pangan yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Tujuan dari bangsa Indonesia adalah menciptakan kesejahteraan sosial baik sandang maupun pangan tanpa adanya kesenjangan baik dari segi sosial, ekonomi, budaya maupun politik, sehingga keadilan dapat diwujudkan. 1. Ketuhanan yang Maha Esa, yaitu membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harga dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, persatuan Indonesia, di mana kita mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sikap dan perilaku tentang Pancasila, sila keempat dan sila kelima. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pertama, seluruh warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keempat, menghormati hak orang lain. Terima kasih.